Halo, assalamualaikum. Selamat malam teman-teman semuanya. Kedengeran nggak nih suara saya? Jelas? Halo, halo, satu, dua, tiga, tes. Oh, dengar ya, alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Sudah makan malam atau sudah istirahat nih? Masih bekerja sambil nyambi? Semoga ini ya terus semangat ya dalam menuntut ilmu ya. Alhamdulillah ya, kita ketemu lagi di pertemuan ketiga untuk tatap muka online. Oh ya, ini sambil ngingetin juga, nanti hari Minggu tanggal 20 April kita tatap muka ya, ketemu langsung untuk tatap muka kedua. Nanti kita bahas apa saja yang akan didiskusikan hari Minggu nanti. Ngemil. Mbak, udah malam mbak, nggak boleh ngemil. Nggak deh. Kemarin pas saya ngajar UT juga gitu, wah jam 8 mau sambil cemil-cemil dimarahin, udah jam 8 bu, jangan makan. Oke, canda ya. Silahkan disiapin semuanya, cemilan-cemilannya, minumannya, atau apapun yang bisa membuat melek ya, jangan ngantuk. Insya Allah sampai 1,5 ke depan nanti bersama saya kita diskusi bersama tentang sosiologi. Hari ini materinya ini ya, modul 3 bagian yang kedua. Kemarin kan karena agak panjang ya, jadi kemarin saya cepet aja jelasinnya. Nah, sekarang ini penjelasan lebih detail. Nah, untuk nanti pas tatap muka itu nanti kita bahas untuk modul keempat, dan nanti kalau misalnya pas yang online terakhir ya minggu depan itu nanti ada ini diskusi-diskusi lainnya, atau misalnya nanti ada yang kurang atau perlu dijelaskan lebih lanjut ya, ada pertanyaan nanti bisa kita bahas di situ gitu. Waalaikumsalam, selamat datang mbak-mbak sekalian, langsung gabung ya, ini baru dibuka. Oke, silakan lihat ya, nanti ini powerpointnya saya unggah di Facebook juga. Sekarang teman-teman bisa lihat yang ada di Wizik dulu ya. Oke, nah kalau pekan lalu ingat kita belajar apa? Buka lagi bukunya, ayo. Pekan lalu kita belajar apa? Ayo. Kepribadian. Ya. Nah ini kalau yang kemarin itu kepribadian lebih cenderungnya individu ya, ke personal. Kalau hari ini kita lebih ke yang tingkatan masyarakatnya ya, keteraturan sosial. Jadi ini sedikit dibahas ya. Ada keteraturan sosial itu kondisi dinamis masyarakat di mana setiap sendi kehidupan masyarakat itu tertib teratur sehingga bisa mencapai tujuan kehidupan bermasyarakat, juga bisa berdaya guna dan berhasil guna. Maaf ini suara hilang. Jadi yang namanya teratur gitu ya, berarti kan rapi, enggak awut-awutan lah kayak gitu ya. Kalau misalnya gampangnya antrian aja. Kalau misalnya antre rapi, baris panjang, nah itu berarti teratur. Kalau enggak ya berarti rame, entahlah rebutan gitu ya, segala macam. Nah, kondisi dinamis ini tadi seperti yang dibilang tentang kondisi masyarakat yang tertib, teratur sehingga bisa menangkal segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan, gangguan dari dalam maupun luar. Nah, ini kalau untuk dari tingkatan yang lebih tinggi lagi ya, jadi tertib itu misalnya dari sisi tadi yang gampang, yang mudah aja ngantri. Itu kalau misalnya di tingkatan yang lebih luas lagi, itu nanti bisa menyebabkan masyarakat jadi lebih kuat ya, nggak mudah diprovokasi gitu. Nah itu jadi dia ketika masyarakat kondisinya dinamis, dia bisa jadi lebih menangkal gitu ya, kalau misalnya ada masyarakat gitu. Terus kenapa bisa suatu kondisi jadi dinamis? Itu karena ada sistem pengendalian sosial gitu ya, dan itu sistemnya disepakati dan ditaati oleh seluruh anggota masyarakat secara konsekuen. Nah kalau misalnya di Taiwan mungkin bisa teman-teman rasakan langsung ya, bagaimana kondisi masyarakatnya gitu, pengendalian sosialnya bagaimana, ketika di jalan gimana. Terus nih yang sempat rame nih, saya lihat tadi di Facebook, ada teman-teman tahu nggak, ada anak ABG yang ngomel-ngomelin ibu hamil gitu ya, mau duduk tapi dia nggak mau ngasih tempat duduk kayak gitu. Nah, itu yang hal simpel aja tentang keteraturan gitu ya dalam masyarakat gitu. Di Indonesia masih belum bisa dilakukan secara meluas.
Kemudian sementara kalau di Taiwan kita lihat, kalau teman-teman kemarin kita sempat dibicarakan, kalau di MRT, di bis itu kan banyak kan ada satu tempat duduk yang ini ya, yang khusus warnanya itu karena memang disesuaikan untuk orang-orang yang lebih membutuhkan gitu. Maaf, suaranya hilang ya, halo. Oh ya, mungkin kalau yang suaranya hilang ini ya, jaringannya agak putus-putus. Nanti teman-teman bisa lihat video rekamannya ya, nanti kalau bisa mau diulang lagi itu. Tadi oh ya, kembali lagi, teman-teman ingat ini enggak, tadi yang saya bilang baca nggak kasusnya apa? Banyak sekali itu saya lihat, sampai bahkan dimasukin di ini ya, di kompas.com, ABG yang kurang bisa berempati gitu ya terhadap ibu-ibu hamil gitu. Nah, yang belum baca enggak apa-apa, silakan baca, lihat-lihat aja di Facebook itu ramai. Dari media lainnya. Ini dari situ aja, misalnya dari satu kisah saja kita bisa melihat ya bahwa adanya fenomena seperti ini, dan itu bukan cuma satu saja sebenarnya. Kondisi-kondisi lain kalau misalnya kita lihat banyak yang terjadi, dan ini menunjukkan masalah apa sebenarnya. Nah itu teman-teman kalau hendak apa ya, mencoba menganalisa, mengamati dari berita aja, atau misalnya melihat langsung lagi naik kendaraan umum, baik itu di Taiwan atau di Indonesia, itu teman-teman bisa merasakan langsung ya, kita bisa mengamati lah kayak gitu, apa yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat kita gitu. Oh, selamat malam Mbak Sarah, langsung gabung ya. Oke, nah ini selanjutnya ini faktor pendorong keteraturan sosial. Jadi kerjasama atau cooperation ya, itu memang yang paling dasarnya dari proses interaksi sosial, karena pada dasarnya itu setiap manusia pasti akan melakukan interaksi sosial kan, dan ketika untuk mencapai tujuannya, untuk kebutuhannya, dia pasti akan berinteraksi dan akan bekerja sama gitu. Gampangnya gini deh, misalnya mau makan aja, mau beli kentang gitu kan, kalau nggak ada kerja sama gitu sama yang jualan gitu kan, makanya kita musuh-musuhan gitu sama yang jualan. Kenapa nih musuhan? Itu tujuan kita untuk mendapatkan makanan malah nggak bisa dapat. Nah itu makanya kerjasama itu adalah bentuk yang paling dasar ya dalam suatu interaksi sosial. Nah ini ada macam-macamnya juga. Kenapa apa saja kerjasama? Nah pertama itu kerjasama spontan. Jadi kerjasama yang muncul secara serta-merta atau spontan gitu ya. Jadi misalnya kalau lagi di jalan terus ketemu mbah-mbah jualan gitu ya, kemudian mungkin jualannya berat atau gimana, terus kelihatannya dia butuh bantuan. Nah terus orang-orang yang ya walaupun nggak kenal sama sekali tiba-tiba membantu beliau. Nah itu termasuk salah satu kerjasama gitu ya. Terus kerjasama yang lainnya itu kerjasama langsung. Mencontek juga kerjasama. Iya kerjasama, tapi konteksnya apa dulu nih Mbak ya? Itu nanti kembali pada nilai dan norma Mbak. Gitu ya. Oke, lanjut lagi. Kerjasama langsung, kerjasama yang terjadi karena adanya perintah atasan atau penguasa. Itu karena memang ada yang diminta ya untuk bekerja sama, jadi lebih ada tekanan gitu dalam melakukan kerjasama. Kemudian kerjasama kontrak, itu kerjasama yang berlangsung atas dasar ketentuan tertentu, disetujui bersama untuk jangka waktu tertentu. Nah ini maksudnya ya kalau misalnya antar lembaga gitu ya konteksnya, atau misalnya kerja itu kan juga biasanya pakai kontrak ya. Nah itu nanti ketentuan-ketentuannya seperti apa, berdasarkan perjanjian, terus untuk berapa lama. Nah itu sesuai dengan kontrak. Kemudian ada juga kerjasama tradisional, ini yang bentuknya sudah ada karena sistem tradisi di suatu masyarakat. Nah ini kerjasama itu tadi ya, diulang lagi, adalah sebagai salah satu faktor utama untuk mendorong adanya keteraturan sosial. Itu tadi kalau misalnya untuk kasus tadi ya, yang masalah tempat duduk tadi. Kalau misalnya tidak ada kerjasama dalam memberikan
orang-orang gitu ya. Kalau misalnya gampangnya gini logikanya, ketika misalnya ada ibu hamil atau segala macam atau orang-orang yang membutuhkan, mereka nggak dapat tempat duduk ketika misalnya ada satu kendaraannya itu ngerem mendadak. Nah itu kan ketika si orang tersebut, misalnya orang tua atau orang sakit jatuh, itu kan malah lebih repot lagi gitu kan. Jadi malah istilahnya jangka panjangnya gitu. Kalau misalnya teman-teman juga nih di sini, kita di sini di Taiwan itu sudah sistem pengendalian sosialnya ya di kereta, di bis segala macam itu udah memang lebih mapan. Di mana-mana ada tulisannya berikan tempat duduk bagi yang membutuhkan gitu. Dan itu udah ada woro-woronya juga, diulang-ulang berkali-kali gitu. Dan di bis juga ada peringatan-peringatan seperti itu gitu. Jadi kerjasama dalam yang paling gampang deh memberikan tempat untuk orang yang duduk gitu. Terus nih gotong royong nih, kalau misalnya di Indonesia sering banget ya. Saya ngerasa dulu pas masih kecil semangat gotong royong tuh masih kental sekali, tapi sekarang nggak tahu ya kalau dengar kata gotong royong tak rasanya kok kayak yang istilah jadul gitu, istilah zaman lama. Nggak tahu nih kalau menurut teman-teman gotong royong itu masih nggak sih semangat gotong royong di Indonesia saat ini? Nah, sudah jarang. Ya, kalau di desanya masing-masing bagaimana? Di desa, kalau di kota kan mungkin agak beda ya kondisinya. Kalau di desa itu gimana? Nah ini memang disebutkan kalau tradisi kerjasama ya di Indonesia itu memang selalu diistilahkan dengan gotong royong. Contohnya di Sunda ada namanya, ini siapa yang orang Sunda, ada istilah sambat sinambat. Itu kalau kerjasama mau yang ngerjakan sawah, bangun rumah, mengadakan pesta segala macam-macam. Terus ada juga gugur gunung kalau di Jawa. Ini saya udah jarang banget dengar gugur gunung. Saya kan dari Jawa, pernah di Jogja juga lama kan, di Wonosobo juga. Nah itu gugur gunung tuh saya udah jarang banget mendengar istilah itu. Gugur gunung itu untuk semacam kerjasama juga ya, biasanya untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau tradisi dari masyarakat setempat gitu. Terus medok banget Jawanya, ini lagi keluar medok Jawanya mbak. Biasanya keluar ini guelo-guelonya Jakarta. Oke. Terus Bali itu ada Suba. Nah Suba ini sistem pengairan sawah. Ini kalau teman-teman lihat ya gambarnya di kanan, yang di bawah kanan bawah itu jadi teras gitu ya, teras sharing. Itu kalau misalnya kerjaan sendirian kan nggak mungkin gitu ya. Jadi memang kerjasama tuh, manusia itu nggak ada yang bisa hidup sendiri lah gampangnya ya. Sifat dasar manusia itu tidak ada yang bisa sendiri. Kalau walaupun misalnya dia punya duit segede, bukan sebanyak apapun lah gitu ya duitnya, tapi tetap saja kan pasti membutuhkan orang lain gitu. Nah maka dari itu sudah menjadi sifat dasar manusia untuk berinteraksi tadi gitu ya. Terus di desa-desa mungkin kerjasama gitu masih kental ya untuk beberapa desa. Kalau untuk desa-desa lain atau sudah kena pengaruh kota gitu ya, ada yang menganggap bahwa kota itu agak-agak negatif gitu. Jadi pengaruh kota jadi nggak terlalu banyak kerjasama lagi. Tapi itu nggak bisa di generalisir juga sih, karena memang masih ada lah orang-orang baik yang mau bekerja sama dengan sukarela gitu ya di kota, walaupun sudah tidak sebanyak dulu lagi. Terus di Minahasa, tahu Minahasa di mana? Ayo, Minahasa di mana? Lihat peta Indonesia. Bukan, Padang itu namanya Minangkabau. Minahasa itu atau istilah Mapalu sih ya, itu Minahasa itu Sulawesi Utara. Ya, betul mbak. Betul mbak siapa nih, sosiologi nih mbak siapa? Minahasa. Jadi di tanah air kita nih ya banyak sekali ya istilah-istilah untuk tradisi gotong royong gitu, karena bagaimanapun kan kalau melakukan suatu kegiatan festival ataupun tradisi